di ruangan ini. Kadang-kadang nih orang yang kerja di kantoran, yang istrinya juga bekerja, Masya Allah. Ini patut dijaga. Kadang-kadang di dalam kantor tersebut cuman dia dengan dua laki-laki. Oh enggak, bertiga, ya bertiga, satu halangan kan tinggal berdua. Oh dia nggak pernah halangan, karena laki-laki mana ada halangan. Iya, sekali kan dia beli bandret, keluar, sekali dia beli pisang goreng, sekali dia jemput anak. Yang tinggal kan berdua, dekat-dekat, kemudian ada perasaan, maka adalah namanya pelakor. Insya Allah ya, jangan berdua-duaan, bahaya. Yang selanjutnya, adab ketika kita bertemu, berdiri tatkala datang seseorang yang alim atau soleh. Jadi kata guru kita, nggak mesti yang alim, nggak mesti yang soleh. Siapapun yang datang ke tempat kita, misalnya silaturahmi, maka disunahkan untuk berdiri. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW lil ansar, qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk tuan kalian. Artinya apa? Ini karena disuruh sama Rasulullah, hukumnya sunnah. Nah, kan indah. Nabi SAW tatkala datang ke rumah Sayyidah Fatimah, maka Fatimah berdiri menyambut kedatangan Rasulullah, kemudian memegang tangan Rasulullah dan menundukkan di tempat duduknya Fatimah. Ini ada dalam kitab Hayatus Sahabah. Juga sebaliknya, Fatimah datang ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah menyambut Fatimah dalam keadaan berdiri. Kemudian dipegang tangan Fatimah dan didudukkan Fatimah di tempat duduknya Rasulullah. Ya, jadi hukum berdiri tatkala tamu datang, hukumnya sunnah. Ketika tamu pulang, disunahkan untuk mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah. Ada kira-kira kita buat seperti itu? Yang nggak boleh berdiri itu untuk menghormati ahli dunia. Ini orang besar datang, kita menghormatinya itu bukan menghormati karena Allah, menghormati karena dia punya jabatan, menghormati dia karena banyak duit. Padahal kita penghafal Quran, penghafal hadis, orang yang sering hadir majelis ta'lim. Menghormati orang dunia, nah ini setengah daripada agama kita telah hilang pada diri kita. Jadi jangan sembarangan berdiri. Ini yang aneh, orang-orang dunia datang berdiri, orang akhirat yang datang tak berdiri. Kan aneh. Bos-bos datang cari kursi, sap sibuk. Ustaz datang. Ini dah bilang ustaz lagi nih. Ustaz buka ni mulia-muliakan nanti ya. Anak ada status nih, ngeri kali. Saya ngomong ni takut nih. Ada status, jangan jadi ustaz yang suka ditinggi-tinggikan. Padahal kita cerita bab adab ini. Nah, informasi yang salah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Saya nggak marah, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nih? Berdiri ya ketika orang datang. Kalau tamu datang ke rumah kita, dia mau pulang, berdiri. Dia datang berdiri, ketika dia pulang juga berdiri. Tapi kalau cewek datang, lawan jenis, berdiri juga kita. Ya, kalau dia datang sama suaminya, mahramnya tetap berdiri. Ada pertanyaan? Nah, boleh. Malikun. Ustaz, jadi kan ada Ustaz bahas tentang yang kalau yang anak-anak kan kita boleh salam kan? Boleh. Jadi yang udah balik, yang misalnya anak-anak zaman sekarang lu di usia berapa lu Ustaz? Anak zaman sekarang, anak zaman dahulu sama. Kalau balik, perempuan umurnya 9 tahun. Kalau laki-laki umurnya 15 tahun. Jadi kan kalau misalnya kayak mereka kan itu ngajar kan? Terus kan anak-anak kan dari kelas 1 sampai kelas 6 kan? Ya. Baik cewek, baik cowok kan? Ya. Terus salam lu. Ya. Itu boleh nih mereka bantah lu ya? Nggak usah salam ini aja. Kasih tahu yang sudah besar. Yang sudah besar kasih tahu. Murid-murid saya yang sudah balik, jangan salam sama ustadz ya, karena agama kita melarangnya. Nah, boleh, paham orang itu. Insya Allah nggak marah. Aman tuh. Lebih bagus orang bilang kita sombong daripada kita sombong di mata Allah. Nah,
Dan juga nih sekarang kadang-kadang anak-anak muda, anak-anak sekolahan, ketika belum pandemi sering kita lihat bus sekolah kan, bus sekolah laki-laki sama perempuan di Melabuh masih sama. Sampaikan sama tuan-tuan pejabat kita di sini, tolong dipisahkan kalau nggak ada pandemi lagi. Kan ada jemputan khusus bus sekolah. Ini bus sekolah laki-laki tulis, bus sekolah perempuan. Kalau nggak ditulis, laki-laki bertumpuk situ, perempuan bertumpuk situ, dempet-dempet jadinya. Nanti kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, udah kita salahkan orang lain, anak-anak. Mana boleh kita salahkan mereka, dari kita dulu yang punya power untuk menyampaikan, sampaikan. Nah, supaya apa? Supaya Allah nggak marah sama kita. Nah, perbuatan-perbuatan yang Allah nggak ridho ini udah tinggalkan, nggak usah lagi dibuat. Nah, pelan-pelan kita buat. Nah. Ada pertanyaan yang lain? Ustadz, ke pantai berdua-duaan boleh Ustadz? Apalagi ke pantai, bus sekolah aja satu mobil rame-rame, campur baur nggak boleh, apalagi di pantai. Tapi sekarang makin banyak di pinggir pantai itu orang yang bebas. Nah, cobalah lihat, bebas. Mudah-mudahan nggak ada tsunami jilid dua. Ya, ini mengundang kemurkaan Allah. Hari ini majelis taklim sama pantai siapa ramai? Sama pantai. Masjid sama tempat hiburan-hiburan, kafe-kafe siapa ramai? Kafe. Kenapa ramai kafe? Kenapa ramai tempat di pantai-pantai? Karena kita ini semua punya keberanian, tapi beraninya kita ini ngajak orang ke pantai, ngajak orang ke lapangan-lapangan nonton bola misalnya. Tapi keberanian untuk agama nggak ada, ciut. Mau ngajak kawan kita, alah, takut nanti dianggap soleh. Aku kan baru hijrah, masa ngajak-ngajak? Jadi jangan kayak gitu. Ngajak ini perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah. Ustaz, kawan kita agama Kristen, Ustaz, beri salam. Kita jawab. Dia kasih Assalamualaikum, kita diamnya ini. Jangan juga Jadi ketika dia Assalamualaikum, jawabnya Waalaikum saja. Waalaikum saja. Tapi sajanya jangan dibilang Waalaikum. Insyaallah. Ada yang lain? Kalau cewek yang kasih salam, Assalamualaikum Pak Ustadz, cara jawabannya tahu? Waalaikumsalam. Datar aja jawabannya. Jangan dikasih salam sama cewek, Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam Bu. Nanti ibu tersebut minta nomor HP. Bahaya. Yang buat kita hancur tuh gitulah. Saling lemah lembut sama lawan sini. Lihat, rontok hafalan. Lanjut, ada pertanyaan satu lagi. Ustaz, Boleh. hukum memberi salam kepada wanita yang ajnabi, Ustaz. Hukum memberi salam kepada wanita yang ajnabi, yang bukan mahram kita. Kalau misalnya dalam forum, ya, kita nih Ustadz misalnya, yang dengar semua cewek boleh Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada masalah. Tapi kalau saling berjumpa dua-duaan lebih bagus nggak usah, sama-sama menjaga, jaga pandangan, jaga suara. Karena dalam satu riwayat suara wanita ini adalah aurat. Makanya perempuan nggak boleh azan. Kenapa? Kalau azan, dengar lemah kita. Arti lemah, semangat pergi ke masjid kan? Tapi itulah, bukan semangat pergi ke masjid karena Allah, tapi karena mendengar siapa yang azan nih. Kayaknya tetangga sebelah. Ada yang lain pertanyaan? Abang Hari, dah lama nggak datang. Satu lagi pertanyaan. Nggak ada ya? Misalnya Ustaz, kita dalam majelis, kan ramai. Apa boleh kita kasih salam? Kalau di dalam majelis tersebut seorang guru sedang memberikan tausiah ataupun sedang kasih nasihat-nasihat, ini tidak dianjurkan memberikan salam. Masuk, duduk manis, duduk soleh, insya Allah seperti itu lebih bagus daripada ucapkan salam. Kalau kita ucapkan salam, mengganggu suasana majelis. Habis? Boleh. Kalau yang masalah bersalaman tadi, kalau kan keluarga atau saudara, kalau kita bawa istri, itu kayak mana nggak? Apa nggak boleh juga kan? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Yang bukan mahram nggak boleh. Sama sepupu ini bukan mahram nih.
Jadi sama sepupu nggak boleh salam. Kita kan sekarang kalau ada sepupu, oh itu kan anak paman, pegang terus tangan, nggak, masih itu diharamkan. Nah, nggak boleh pegang, nggak boleh sembarangan.